ini. Nah, tapi sebelum melakukan pembelajaran, mari kita melakukan doa terlebih dahulu agar kita diberi kelancaran kemudahan di setiap proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Baik, untuk doa dari awal, dari baru mulai pembelajaran ini Ibu akan beri secara acak agar semua siswa bisa memimpin doa dengan baik dan benar. Nah, untuk doa awal pembelajaran, Ibu tunjuk Agustin untuk memimpin doa. Untuk Agustin, Ibu persilakan berdiri atau duduk? Berdiri, karena berdiri itu sikap baik dalam berdoa. Berdiri ya teman-teman. Sebelum kita mulai belajar ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Agustin, silakan duduk kembali. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu. Nah, dimulai dari Nilo Putu Agustin. Apakah hadir? Hadir. Oke. Selanjutnya Ratih Pratiwi. Hadir. Oke. Selanjutnya Zera. Hadir. Oke. Zera lagi sakit ya? Apakah bisa mengikuti pembelajaran hari ini? Bisa. Oke. Semangat sekali ya. Nah, selanjutnya Dina. Apakah hadir? Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya yang terakhir ada Tri Apsari. Apakah hadir? Hadir. Oke, jadi semangat-semangat banget ya kalian buat mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan ajak kalian untuk ice breaking terlebih dahulu. Nah, ice breakingnya itu kita akan bernyanyi dengan nada. Kalian tahu lagu siapa? Kalau
pembelajaran ini. Dan yang terakhir itu kalian dapat menyelesaikan masalah-masalah sederhana terkait toleransi atau keberagaman yang mungkin kalian sering jumpai di kehidupan kalian. Nah, maka dari itu kita akan menonton video terlebih dahulu terkait ada seorang anak yang dimana kurang menghargai temannya karena memiliki perbedaan agama. Oke, videonya akan ibu tampilkan. Wah, nah, karena suaranya tidak terdengar karena ada kesalahan teknis, jadi di sini ibu akan menceritakan apa sih yang di video itu diceritakan terkait dengan materi kita hari ini. Nah, video tersebut menceritakan tentang seorang anak perempuan yang memiliki agama Islam. Nah, dengan seorang laki-laki, anak laki-laki temannya yang memiliki agama Kristen. Nah, anak perempuan tersebut diajak untuk ikut mengikuti kegiatan di agama dari anak laki-laki tersebut. Tetapi anak perempuan tersebut menolak, tidak mau karena dia bukan agama Kristen. Jadi dia berpikir, kenapa kita harus mengikuti kegiatan agamamu? Nah, itu merupakan isi dari video tersebut. Apakah kalian mengerti? Mengerti, Ibu. Oke. Nah, jadi di sini ibu ingin bertanya nih, misalnya dari video tadi, kalian misalnya ada di posisi anak laki-laki tidak mau diajak berteman, tidak mau menghormati kegiatan keagamaan kalian. Apa sih yang kalian akan rasakan ketika kalian berada di posisi anak laki-laki tersebut? Baik, mungkin ada yang bisa memberikan argumen terkait hal ini? Benar, kecewa. Kalau misalnya berdoa kan bisa ibu, karena kan berbeda di antara berdoanya. Iya, bagaimana sekali berbeda dengan cara berdoanya. Itu kegiatannya sebenarnya kegiatan seperti hari sucinya dia. Jadi masuk ke berdoanya. Nah, mungkin dari teman-teman di belakang, ada yang di belakang, ada yang punya jawaban lain? Oke, jika tidak, nah jadi dapat ibu simpulkan bahwasanya kalian itu memiliki rasa empati dan simpati yang sudah terbangun di dalam diri kalian ya, walaupun hanya sekedar melihat video dan pertanyaan-pertanyaan yang ibu berikan. Nah, jadi di sini ibu akan memberikan kalian lembar kerja di mana kalian bisa menulis di sini terkait, nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Selain itu juga di sini kalian akan menulis jawaban dari permasalahan yang sudah ibu cantumkan. Nah, permasalahan ini kalian akan memberikan sebuah solusinya dari permasalahan tersebut. Nah, selain itu juga kalian juga dari lembar LHPD ini kalian juga mengetahui apa sih itu sikap toleransi, bagaimana bentuknya dan sebagainya. Baik, untuk itu ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu, di mana ibu membagi kelompok menjadi 2 karena kelas kita berjumlah 5 orang. Jadi ibu beri menjadi kelompok kecil ya, di mana kelompoknya oke, mau ibu bagiin atau kalian pilih sendiri? Pilih sendiri. Oke, pilih sendiri. Jadi anggotanya 3 orang sama 2 orang ya. Oke, silakan pilih sendiri dulu. Oke, sudah semuanya dulu. Sudah. Nah, ibu kan tadi sudah menjelaskan apa sih tugas-tugas kalian. Nah, maka dari itu apakah kalian sudah paham terkait tugas-tugas yang akan ibu berikan? Sudah. Oke, jadi ibu akan membagikan lembarnya ya. Kalian bisa mengerjakan permasalahan tersebut di lembar yang sudah ibu berikan. Nah, jadi waktunya di sini ibu memberi waktu 5 menit. Apakah cukup? Cukup.
Cukup atau mau lebih dari 5 menit? Lebih. Oke, Ibu berikan waktu kalian maksimal 10 menit ya untuk mengerjakannya. Ini sih maksudnya contoh lingkungan sekitar apa? Di lingkungan sekitar kita seperti di lingkungan masyarakat. Di sekolah. Boleh di lingkungan sekitar itu di sekolah, keluarga ataupun masyarakat. Iya, pintar sekali. Budaya Perhina bisa? Bisa Ibu. Oke, nanti kalau ada yang belum paham boleh tanyakan ya. Tinggal 2 menit ya, Ibu. Saya jadi dalam cerita tersebut. Udah siap Ibu? Oke, sudah siap. Oke, tutup gambarnya ya, karena waktunya masih tersisa. Sabar ya, anak-anak Ibu. Udah, Bu. Oke, apakah sudah semuanya selesai dikerjakan? Kalau sudah bisa angkat tugasnya tinggi-tinggi. Oke, pintar sekali. Nah, jadi semuanya kan sudah mengerjakan tugas terkait permasalahan yang ada dalam LPD dan juga memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, sekarang Ibu mau ke kelompok mempresentasikan hasilnya ke depan. Untuk kelompok yang mau maju ke depan siapa dulu? Oke, Bu Zera semangat sekali ya. Ya, ya, presentasi Bu. Oh, pantas belum dapat presentasi ternyata. Semuanya ya. Oke. Baik Ibu, di sini kami kelompok sawit. Lucu ya, begitu ya namanya. Hasil diskusi kami. Oke, Princess. Dalam kegiatan pertama, bentuk keberagamannya yang pertama itu suku. Contoh dari lingkungan sekitarnya itu teman kelas yang berbeda suku dengan kita. Begitu juga dengan bentuk keberagaman yang kedua yaitu agama. Lalu yang ketiga itu budaya. Contoh di lingkungan sekitar itu tetangga yang berbeda budaya dengan kita. Baik. Selanjutnya dijelaskan sama Di kegiatan kedua itu ada cerita di mana di kelas terdapat siswa yang memiliki perbedaan agama, suku, bahasa, dan kebiasaan. Walaupun berbeda, mereka tetap bermain, belajar, dan juga bekerja sama dengan baik. Menurut kelompok kami, yang dimaksud dengan toleransi adalah sikap saling menghargai perbedaan agama, suku, bahasa, dan juga kebiasaan. Lalu kegiatan 3, tuliskan minimal 2 contoh sikap toleransi yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak mengejek saat teman sedang berpuasa. Yang kedua, tidak mengganggu teman saat mereka sedang beribadah. Di kegiatan keempat itu ada sebuah permasalahan di mana di kelas 4 terdapat siswa bernama Andi dan Sinta. Mereka biasanya bermain bersama saat jam istirahat. Namun suatu hari Andi tidak mau bermain dengan Sinta karena Sinta memiliki agama yang berbeda. Sinta merasa sedih karena ia ingin tetap berteman dengan Andi. Teman-teman di kelas menilai kejadian tersebut. Nah, untuk pertanyaannya yang pertama, apa masalah yang terjadi dalam cerita tersebut? Permasalahannya adalah Andi yang tidak mau bermain dengan Sinta karena berbeda agama dengan Sinta. Yang kedua, bagaimana seharusnya sikap Andi kepada Sinta? Seharusnya Andi tetap mau bermain dengan Sinta walaupun berbeda agama. Yang ketiga, tuliskan solusi yang menunjukkan sikap toleransi. Untuk solusinya yaitu Andi harusnya tetap bermain dengan Sinta dan teman-teman di kelas yang melihat kejadian tersebut seharusnya bisa menasihati Andi. Untuk kesimpulannya dari diskusi kelompok kami menyimpulkan bahwa
hal penting yang harus kita lakukan untuk menjaga keakuran dan juga keharmonisan dari lingkungan sekitar. Baik, sudah? Sudah. Boleh diceritakan teman-temannya? Baik, untuk kelompok dari Radhi bisa menambahkan ataupun memberikan pertanyaan kepada kelompok yang di depan? Bisa, harus. Oke, habis ini dipersilakan. Mungkin kelompok kami izin menambahkan di kegiatan pertama itu terkait dengan bentuk keberagaman agama salah satunya. Nah, contohnya misalnya itu di sekolah itu kita ada perbedaan cara berdoa kan nanti ada agamanya. Nah, di sini biasanya guru memberikan izin kepada agama untuk yang beragama Islam untuk melaksanakan sholat Jumat ketika ada ketika pada hari Jumat seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Untuk rekan-rekan kelompok lainnya, ada yang menambahkan lagi? Tidak, oke, baik, kita nah, jadi itulah dari pekerjaan kalian ya. Untuk Zera dan Dina bisa juga kembali ke tempatnya. Untuk yang PD-nya bisa dipanggil kembali ya. Oke, terima kasih anak-anak ibu. Nah, jadi dari permasalahan dan solusi yang telah kalian buat di LHPD ini, ibu ingin bertanya nih, bagaimana sih cara kalian mengimplementasikan solusi-solusi tersebut untuk mencegah permasalahan-permasalahan yang terjadi? Masih kan tidak solusi yang kalian tulis di sini? Masih. Baik, bisa mungkin ada yang ingin menyampaikan terlebih dahulu bagaimana cara kalian mengimplementasikannya? Oke, Rati, Princess ya tadi. Iya, Princess mau. Oke, Saya mau ambil satu contoh, misalkan saya punya teman itu beda suku daerah asal. Jadi saya tidak boleh membeda-bedakan walaupun dia beda daerah asalnya. Saya tidak boleh pilih berteman. Jadi saya boleh sama siapa aja berteman. iya, benar. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan ya. Mungkin ada yang mau lagi menjawabnya ataupun menambahkan? Oke, Dina. Untuk menambahkan kalau punya teman yang beda suku itu kalau bahasa bicaranya pasti beda, jadi kita tidak boleh mengejek. Benar sekali. Benar sekali ya, karena hal itu sering banget dijumpai di setiap pembelajaran. Di mana di kelas itu tuh pasti ada perbedaan. Jadinya mereka salah mengejek terutama dalam tata berbahasa mereka. Nah, jadi di sini ibu ingin mengajak kalian berkegiatan, di mana berkegiatan untuk merapikan kelas, karena di sini juga sudah dapat mencontohkan implementasi dari toleransi dan keberagaman
Wah, sangat besar sekali ya tulisannya. Dan bagus-bagus sekali tulisan anak-anak ibu ternyata. Oke, siapa lagi mau? Agustin. Sisa siapa lagi? Oke, Dina yang terakhir ya. Ya. Bisa jalan. Cepat deh. Udah siap belum? Satu kata yang udah siap belum? Siap belum? Udah siap belum? Siap belum? Udah siap belum? Kiri kanan. Kiri kanan. Oh, benar. Jadi itu cepat. Oh, makin saja. Oke, terima kasih yang terakhir Rina dipersilakan mengucapkan Selamat hari raya Tuhan dan kunjungan. Apa ini? Wah, cepat sekali tulisnya. Dan Wow, oke, benar sekali. Oke, siapa mau membantu ibu untuk membaca dari kalimat tersebut? Baca saja. Oke, Rati lagi sangat bersemangat ya. Untuk Rati dipersilakan membaca dengan keras agar teman-temannya mendengar. jadi yang sudah kita pelajari hari ini itu yang pertama saling menghargai, yang kedua tidak membedakan teman, yang ketiga toleransi dengan teman berbeda agama, yang keempat harus mengucapkan selamat hari raya pada orang lain juga, dan yang terakhir yang kelima itu tidak mengejek teman guru. Oke, benar sekali. Nah, jadi di sini dari hasil apa yang kalian sudah pelajari dan kalian dapatkan hari ini sudah mencerminkan dari tujuan-tujuan yang ibu sebutkan tadi. Nah, sehingga nanti kalian juga keluar dari kelas ini tidak kosong lagi pemikirannya. Kalian tahu apa materi yang kita pelajari dan hal-hal apa yang kalian dapat implementasikan. Nah, di sini ibu mau memberikan refleksi apabila kalian merasa senang untuk belajar hari ini, kalian bisa melakukan gerakan seperti ini. Dan apabila kalian merasa cukup senang belajar hari ini, kalian bisa memberikan ekspresi seperti ini. Dan apabila kalian masih kebingungan dalam pembelajaran hari ini, kalian bisa berekspresi seperti ini. Baik, ibu hitung dengan hitungan 3. 1, 2, 3. Oke, dapat berjalan dengan senang ya. Dan kalian juga bisa memahami materi yang ibu sampaikan? Bisa. Oke, terima kasih anak-anak ibu. Nah, jadi itu adalah akhir dari pembelajaran kita hari ini. Nah, tadi karena kita sudah awali dengan doa, maka sebaiknya kita tutup pembelajaran hari ini juga dengan doa. Tapi sebelum itu, kalian bisa membersihkan tempat kalian duduk terlebih dahulu. Karena kalau kita datang bersih, maka kita perut harus bersih juga. Baik, apakah sudah kalian melakukan bersih-bersih di tempat kalian? Sudah. Oke, jadi untuk itu ibu akan memilih siswa secara acak untuk memimpin doa dari akhir pembelajaran hari ini. Jadi untuk memimpin doa akhir itu untuk Icas atau Rati, dipersilakan untuk memimpin. Berdiri. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kalian bisa duduk kembali. Terima kasih.